Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar bab 11 tentang tata cara bersuci. Bu Guru akan jelaskan satu persatu dan teman-teman semua harus menyimaknya. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang bersuci sebelum beribadah. Siapa yang tahu apa artinya suci? Ada yang tahu? Iya, suci artinya bersih. Bersuci disebut juga toharoh. Badan, pakaian, tempat tinggal itu semua harus bersih dari kotoran dan najis. Kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, bangkai, darah, dan nanah itu semua adalah najis. Semua najis adalah kotor. Najis pada badan, pada pakaian, dan pada tempat ibadah harus segera dibersihkan sebelum kita sholat. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih. Seorang muslim harus menjaga kebersihan dan suka pada kebersihan. Contohnya, setiap pagi dan sore hari kita mandi menggunakan sabun mandi, menggosok gigi, dan mengganti pakaian kita yang bersih dan wangi. Ada lagi contoh lainnya. Kita harus membantu orang tua di rumah dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tata cara bersuci. Najis dan kotoran harus dibersihkan dengan air yang bersih. Jika tidak ada air, maka menggunakan tisu atau kain kertas atau daun, bisa juga menggunakan kayu atau juga batu yang bersih. Ada beberapa contoh, Bu Guru akan menjelaskan. Yang pertama, contohnya misalnya kaki kita terkena air kencing. Nah, maka harus segera dibersihkan dengan air lalu dilap. Yang kedua, misalnya pakaian kita terkena najis, lalu najisnya kita buang dengan tisu. Nah, pakaian yang terkena najis tadi harus kita cuci menggunakan sabun lalu dibilas dengan air yang bersih. Contoh yang ketiga, misalnya ada najis yang melekat di tempat ibadah kita. Nah, najisnya itu harus kita buang menggunakan batu atau kayu. Nah, setelah itu dibersihkan dengan air. Atau
atau bisa juga dipel menggunakan kain basah yang bersih dan suci. Yang keempat, mempraktikkan tata cara bersuci. Bersuci harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ada 7 macam air yang suci dan mensucikan. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, salju. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, air dari mata air. Dan yang ketujuh, embun. 7 air tadi adalah air yang suci yang dapat dijadikan alat bersuci. Nah, sekarang kita tinggal praktekkan tata cara bersucinya. Yang pertama, menyucikan badan atau menghilangkan hadas besar dan kecil dengan cara mandi dan cebok. Yang kedua, menyucikan pakaian yang terkena najis atau kotoran dengan cara dibuang terlebih dahulu kotorannya, lalu dibersihkan dengan sabun dan disiram dengan air yang bersih dan suci. Yang ketiga, jika ada najis yang menempel pada tempat ibadah, maka najisnya dapat dibuang dengan kayu atau batu, lalu dibersihkan dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Gimana? Semua sudah paham? Semoga kalian semua paham ya dengan penjelasan Bu Guru tadi. Nah, sebelum Bu Guru mau tutup, Bu Guru akan menyimpulkan bab 11 ini. Yang pertama, suci artinya bersih. Bersuci disebut thaharah. Yang kedua, kotoran dan najis harus dibersihkan dengan air yang bersih. Jika tidak ada air, maka dengan tisu atau kain kertas atau daun atau kayu atau juga batu yang bersih. Yang ketiga, bersuci harus menggunakan air yang suci dan menyucikan. Ada 7 macam air yang suci dan menyucikan. Yang pertama, air sumur. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, salju. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, mata air. Dan yang ketujuh, embun. Ketujuh air suci tadi dapat dijadikan alat bersuci. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat mudah dipahami bagi kita semua. Terima kasih dari Bu Guru. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.